Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala SD Negeri 1 Sukarame, yang saya hormati Kepala Kombel Estetik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini pada kegiatan Kombel kita, yaitu kegiatan hari ini. Saya akan mempresentasikan dan memaparkan terkait dengan pertemuan kita yang minggu lalu. Saya telah memaparkan tentang rencana atau rancangan pembelajaran berbasis proyek terkait siswa kelas 5 dan 6. Kemudian untuk pertemuan berikutnya hari ini saya akan memaparkan kegiatan tentang rencana tindak lanjut terkait dengan program yang minggu lalu kita laksanakan bersama, yaitu yang saya ambil yaitu masih sama seperti topik minggu lalu, yaitu pada rencana pembelajaran berbasis proyeknya, yaitu program senam kreasi berbasis budaya lokal untuk siswa kelas 6. Nah, di sini untuk meningkatkan kreativitas, kecintaan terhadap budaya dan kebugaran siswa melalui kegiatan senam berbasis kearifan lokal. Jadi dari program yang kemarin dibuat, di sini dari rencana tindak lanjutnya sudah bisa dipastikan bahwasanya siswa itu harus bisa berkreativitas, kemudian bisa menciptakan rasa kecintaannya terhadap budaya dan kebugaran siswa melalui kegiatan senam berbasis kearifan lokal. Kemudian latar belakang dari rencana tindak lanjut tersebut yaitu ada konteks program. Program yang pertama yaitu kearifan lokal adalah aset penting yang harus dikenalkan kepada siswa melalui pembelajaran interaktif seperti senam. Nah, di sini kebetulan temanya senam, jadi siswa akan saya kenalkan budaya lokal melalui senam. Jadi kalau di pelajaran Bapak Ibu mungkin bisa mengambil tema kearifan lokal melalui pelajaran-pelajaran yang berkaitan. Contohnya kalau selain PJOK senam itu bisa dikenalkan budaya lokal, mungkin di pelajaran yang lain seperti seni itu bisa juga mengenalkan budaya-budaya lokal. Nah, yang keduanya yaitu senam kreasi berbasis budaya lokal dapat menumbuhkan unsur olahraga dan seni budaya. Nah, di sini selain berolahraga juga siswa nanti langsung bisa mengenal tentang budaya yang ada di lingkungan kita ataupun di luar lingkungan kita yang basisnya itu budaya lokal. Yang keduanya kesenjangan atau kebutuhan. Berdasarkan survei, 65% siswa merasa senam rumit kurang menarik. Kita bisa lihat ketika hari Jumat kegiatan senam itu biasanya anak-anak yang antusias hanya anak perempuan. Mereka anggap senam ini hanya senamnya itu rumit dan kurang menarik. Jadi dengan program yang saya buat dengan menyertakan kearifan lokal, diharapkan dari survei tersebut kita bisa lebih meningkatkan lagi minat siswa atau kesenangan siswa terhadap senam. Kemudian yang keduanya, guru memerlukan pendekatan pembelajaran PJOK yang memadukan unsur budaya agar lebih relevan. Nah, jadi kira-kira dari senam ini kemarin yang kita bahas atau saya rancang itu kita akan memasukkan sebuah lagu ataupun unsur apa ya namanya? Selain lagu itu bisa pakaiannya, itu juga bisa kita kenalkan melalui senam. Nah,
Yang ketiga, sekolah memiliki akses terhadap dokumentasi budaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai inspirasi gerak. Nah, mungkin kalau sekolah kita ini juga bisa mendatangkan misalnya budaya yang ada di lingkungan, kemudian kita dokumentasikan. Nah, dan kita bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak atas apa yang kita tampilkan di hadapan anak-anak seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti sekolah juga bisa memberi dorongan kepada siswa keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk lebih mengenal lagi budaya yang ada di sekolah melalui sekolah. Kalau anak-anak mengenal budaya selama ini masih dari luar sekolah, ketika ada mungkin hajatan, ada hiburan kesenian, anak-anak bisa melihat secara langsung. Nah, mungkin kalau di sekolah kita mungkin budayanya masih seginya sekitarian. Mungkin kalau dari sekolah penampilannya, mungkin dari siswa ke siswa. Kalau yang budaya lokalnya seperti penampilan yang lebih ekstrim dan menarik, mungkin dari hiburan di lingkungan masyarakat, anak-anak bisa melihat seperti itu. Yang ketiga, penguatan nilai. Program ini bertujuan mendukung suara, pilihan, dan kepemilikan siswa dengan memberikan kebebasan untuk mengembangkan kreasi gerak berbasis budaya lokal. Nah, jadi ini kita sebagai seorang guru tugasnya di sini hanya sebagai fasilitator. Kita tidak bisa memaksakan siswa itu harus mengikuti apa yang akan kita tujukan. Misalnya kita, anak-anak hari ini kita senam sajojo, padahal anak-anak pengennya senam famire. Nah, seperti itu. Kita bisa dari suara anak atau choice anak seperti itu. Kemudian pilihan anak. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan. Jadi kepemilikan, benar. Nah, jadi kepemilikan anak seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru hanya memfasilitator, kemudian mengevaluasi dan memberi penilaian kepada anak. Nah, selama ini mungkin masih ada beberapa rekan-rekan termasuk seperti saya juga kadang masih memaksakan apa yang saya inginkan agar anak-anak itu meniru. Nah, jadi anak-anak selama ini belum bisa mengeksplorasi apa yang anak-anak itu punyai kemampuannya seperti itu. Tujuan program. Nah, tujuan programnya yang pertama yaitu membekali siswa dengan pemahaman dan kebanggaan terhadap budaya lokal melalui olahraga. Nah, di sini kita membuat program itu ada tujuannya. Yang pertama yaitu membekali siswa dengan pemahaman. Setidaknya walaupun anak-anak itu belum bisa praktek secara langsung, setidaknya kita harus bisa memberi pemahaman. Anak-anak itu paham dulu dengan langkah-langkahnya atau tahap-tahapannya. Yang kedua yaitu mendorong kreativitas siswa dalam menciptakan gerak senam berbasis budaya lokal. Nah, ini nanti siswa-siswa, ini kemarin juga di program yang rancangan program kemarin saya tampilkan yaitu mendorong siswa untuk berkreativitas. Siswa dapat menciptakan gerakan senam berbasis budaya lokal. Kemudian yang ketiga, membiasakan siswa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini unsur dari P5. P5 di sini ada unsur gotong royong atau kerja sama tim. Nah, di sini dimasukkan karena kita juga sangat penting sekali dari unsur-unsur P5-nya dimasukkan dalam kegiatan siswa tidak hanya mengeksplorasi diri tetapi juga harus bisa bekerja sama dalam tim atau berkolaborasi seperti itu. Lanjut yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian, siswa mampu menciptakan rangkaian gerak senam berbasis budaya lokal. Sesuai tujuan awal, siswa mampu menciptakan rangkaian gerak. Yang kedua, siswa dapat
memimpin sesi senam kelompok di sekolah. Ini tadi sesuai dengan program yang kedua, yaitu tadi yang terkait dengan gotong royong pada atau kepemimpinan pada ranah P5. Program dapat ditampilkan dalam acara sekolah untuk memperkenalkan budaya lokal kepada komunitas yang lebih luas. Nah, seperti kemarin, kalau rancangannya kemarin itu dari lingkup sekolah itu kita bisa melalui kegiatan paguyuban kita bisa tampilkan, melalui program P5 juga pas panen raya bisa ditampilkan, ataupun pada acara nanti akhir pada kegiatan perpisahan atau pelepasan anak di kelas 6 bila ada acara seperti itu, kita bisa memberikan pengenalan seperti itu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengantar budaya lokal yang relevan, misalnya tari tradisional atau pola gerak khas daerah. Nah, di sini sementara ini mungkin nanti di lingkungan kita ini apa ini kira-kira tradisional atau tarian tradisional yang ada ini. Ini mungkin kepada seniornya nanti Pak Ito bisa bercerita tentang dan memberikan gambaran tentang budaya tarian yang ada di lingkup sekolah kita, yang dulunya mungkin Pak Ito ini juga sudah lama di sini jadi paham. Mungkin lama-kelamaan sudah tergerus oleh budaya yang baru jadi tidak muncul lagi. Yang kedua, latihan gerak dasar bersama guru PJOK dan seni budaya. Nah, ini kemarin juga sudah di rancangan itu sudah ada bahwasanya keterkaitan kokurikuler antara guru PJOK dan seni budaya. Nah, di sini seni budaya juga kemarin disampaikan bahwasanya gerakan tarian tradisional itu di gerakan senam juga hampir sama seperti itu. Yang ketiga, kolaborasi siswa dalam menciptakan senam. Ini sangat penting antara siswa. Ini biasanya kalau siswa satu ini sudah bisa merancang nanti dan menciptakan, dan rekan-rekannya nanti akan segera juga akan mudah untuk mengkolaborasikannya dengan teman yang lain. Yang keempat, latihan rutin untuk persiapan penampilan. Kemarin di programnya sudah ada jadwalnya 3 minggu, di situ dipaparkan kemarin. Jadi ini latihan rutin untuk persiapan penampilan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yang pertama, terwujudnya rangkaian senam berbasis budaya lokal yang unik dan menarik. Ini dari segi penciptaan siswa, itu nanti siswa bisa mewujudkan rangkaian senam berbasis budaya lokal yang unik dan menarik. Ini tadi berkaitan dengan survei yang 65% tadi. Kalau biasanya anak-anak itu dengan senam yang unik dan bentuknya menarik, ini nanti akan lebih senang mengikuti. Jadi nanti bisa menurun lagi untuk dan meningkatnya nilai dari peminatan siswa seperti itu. Yang kedua, peningkatan motivasi siswa untuk mempelajari budaya lokal melalui aktivitas olahraga. Ya, baterainya habis. Nah, jadi peningkatan motivasi siswa untuk mempelajari budaya melalui aktivitas olahraga. Nah, struktur program dan mitra komunitas belajar. Struktur program yang pertama yaitu target. Target yaitu peserta kelas 6. Kalau kemarin kelas 5 dan 6, ini pada rencana tindak lanjut ini dipastikan pada di kelas 6. Kemudian durasinya 1 minggu 3 sesi dalam sesi latihan dan 1 sesi penampilan. Jadi ini dalam 1 minggu itu 3 sesi latihan, dalam 3 minggu dan 1 sesi terakhir nanti penampilan. Aktivitas yaitu edukasi budaya, latihan gerak dan evaluasi. Lanjut, mitra komunitas belajar.
ada guru PJOK sebagai pembimbing utama, Kombel dan guru seni budaya untuk referensi gerakan tradisional, orang tua untuk mendukung kostum dan peralatan sederhana. Jadi ini kemarin juga di rancangan itu sudah saya buat sama persis seperti ini. Jadi mitra komunitas belajar itu ya ini dari orang tua juga, karena kita sudah menjalankan terkait dengan mitra dengan orang tua, terkait yang sudah berjalan. Yang kemarin-kemarin itu ada paguyuban. Nah, paguyuban itu banyak sekali kegiatannya. Kemarin saya lihat di setiap kelas ada kegiatan lingkungan hidup, kemarin membuat tanaman-tanaman. Kemudian yang terakhir kemarin pada bulan 8 itu yang sangat mencolok sekali kegiatannya, yaitu pada ini persiapan lomba taman. Nah, jadi ini hasilnya sungguh luar biasa. Jadi orang tua juga ikut mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Kalau kombelnya ya sudah pasti kita kombel belajar, nanti juga bisa, kalau senam itu bisa berkolaborasi dengan yang pasti guru seni budaya. Pengaturan waktu dan ruang, tempat, lapangan atau aula sekolah. Ini kalau senam ini kemarin juga sudah saya singgung bahwasanya tempatnya berdasarkan aset sekolah yang saya lihat, yaitu tempatnya itu di lapangan atau halaman, kemudian di aula sekolah atau ruangan kelas. Jadwalnya Senin, Rabu, dan Jumat sore untuk latihan, Sabtu untuk penampilan. Jadi ini selama 3 minggu anak seperti itu. Ini rencana tindak lanjutnya seperti ini. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber daya yang dimiliki yaitu ruang latihan yang memadai, dokumentasi gerak tradisional dari guru seni budaya, antusiasme siswa untuk kegiatan berbasis kreativitas. Nah, makasih Pak. Sumber daya yang dimiliki yaitu ruang latihan, tadi sudah ini saya tampilkan berdasarkan aset kita. Sebenarnya di sekolah ini asetnya sudah banyak sekali, tinggal kitanya Bapak Ibu memanfaatkan aset yang sudah ada seperti itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya aset itu tidak hanya berbentuk barang, tetapi aset itu juga berbentuk manusia. Jadi manusia itu termasuk ya rekan-rekan sejawat, ibu kepala sekolah, dan pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian dokumentasi gerak tradisional dari guru seni budaya. Nah, ini seni budaya ini sebenarnya kalau terkait dengan budaya, ini yang paling berperan utama yaitu guru seni budaya. Kita sebagai guru-guru yang bukan seni budaya, kita bisa berkolaborasi dan meminta guru seni budaya sebagai aset manusia yang dapat kita gali dan kita kembangkan sebagai sumber pembelajaran kita. Nah, kemudian antusiasme siswa untuk kegiatan berbasis kreativitas. Jadi ini antusias siswa nanti harapannya juga lebih meningkat. Seperti itu. Pengelolaan sumber daya. Nah, ini pengelolanya ada musik lokal digunakan sebagai pengiring senam. Nah, karena basisnya lokal, ini musik ini juga biasanya bisa digunakan untuk seni musik lokal. Seni musik lokal itu banyak sekali jenisnya. Kalau ada gamelan, ada apa. Nah, ini kalau kita belum bisa memainkan, kita juga bisa menggunakan media teknologi seperti itu. Kalau siswa kita kemarin di kelas 6 waktu penampilan hari besar apa itu ya, menampilkan seni musik menggunakan alat yang sederhana. Kemarin guru kelas 6 juga memberikan contoh kepada anak dan anak melaksanakan dengan baik. Kemarin ada menggunakan alat botol, kemudian galon sama satu
apa namanya ya, jimbe apa kalau bahasanya itu. Nah itu menjadikan sebuah instrumen musik apa namanya ya, berarah kepada seni musik yang keagamaan. Nah seperti itu. Yang keduanya, siswa dibagikan ke dalam kelompok kecil untuk efisiensi latihan. Nah ini biasanya kalau kita membuat kelompok besar, mungkin juga Bapak Ibu di kelas pengalamannya kalau kelompoknya terlalu besar, siswanya terlalu banyak dalam satu kelompok, itu ya efisiensinya mungkin kurang efektif seperti itu. Tapi kalau siswanya itu dibagi dalam jumlah kelompok kecil, nah jadi kita juga lebih mudah untuk memantau, mengondisikan dan mengordinir siswa seperti itu. Tapi kalau siswanya banyak, nanti dalam satu kelompok itu pasti akan menimbulkan banyak pendapat dari masing-masing argumen siswanya. Jadi nanti untuk mengambil keputusannya juga agak sedikit kurang tepat seperti itu. Tapi kalau siswanya dalam kelompoknya lebih sedikit, setiap kelompok walaupun jumlah kelompoknya menjadi lebih banyak, nah di sini nanti juga dalam setiap kelompok akan cepat mendapatkan yang namanya hasil dari pemikiran-pemikiran rekannya yang akan diambil menjadi salah satu sumber seperti itu. Yang ketiga, memanfaatkan sarana seperti kostum yang sederhana dan ataupun kain tradisional. Nah, kalau setiap kita di kegiatan sekolah kita ini, adapun lomba kita mengikuti di luar, itu yang sering kita pakai adat Lampung. Nah seperti itu, belum pernah menggunakan adat Jawa ataupun adat yang lain seperti itu. Selama ini kita menggunakan kain tapis Lampung ya mungkin. Tapi kalau ketika kita melihat anak-anak kegiatan karnaval, anak itu ada yang menggunakan adat Jawa. Nah seperti itu. Jadi kita mengenalkan adat itu berdasarkan kostum yang sederhana atau tradisional, itu bisa memanfaatkan sarana kostum yang sederhana. Nah seperti itu, tidak harus yang menyewa. Jadi mungkin kita hanya mengkolaborasikan, kita mengambil dulu misalnya bagian bawahnya yang tradisional, atasnya masih pakai seragam sekolah, bisa. Nah, seperti itu. Rencana evaluasi, ini rencana evaluasi yang dari kegiatan rancangan awal sampai akhir, rencana tindak lanjutnya, kemudian rancangan evaluasi, yaitu metode evaluasi. Metode evaluasi yang paling terlihat nyata itu pasti observasi. Kita langsung bisa mengobservasi secara langsung, nyata kita lihat. Nah, seperti itu. Observasi selama latihan dari keaktifan dan kolaborasi siswa. Jadi kalau yang saya lakukan biasanya evaluasi itu ya itu melalui observasi. Jadi yang saya ambil observasi karena saya bisa melihat secara langsung mana bagian-bagian yang memiliki kelemahan dan mana bagian-bagian yang memiliki kelebihan atau pencapaian yang maksimal seperti itu. Yang keduanya, refleksi siswa tentang proses menciptakan senam. Nah ini kita juga perlu merefleksi dari apa yang dihasilkan oleh siswa. Jadi tidak serta-merta apa yang ditampilkan oleh siswa itu akan langsung mendapatkan penciptaan yang baik tanpa adanya refleksi seperti itu. Nah kemudian setelah kita refleksi, kedepannya harapannya anak-anak itu bisa menciptakan gerakan senam yang lebih baik lagi dari apa yang mereka ciptakan sebelumnya seperti itu. Yang ketiga, penilaian dari guru terhadap kreativitas dan keterampilan tema budaya. Jadi ini guru-guru ini menilai kreativitasnya seberapa sih kreativitas anak selama mengeksplor diri dalam menciptakan keterampilan melalui tema budaya. Saya yakin kalau anak-anak sekarang ini termasuk mungkin anak-anak muda sekarang ini, kalau
tentang budaya lokal terutamanya ini kurang berminat. Tapi kalau dengan budaya yang di luar dari Indonesia atau budaya barat atau yang tradisional sekarang ini sudah tertimpa. Bahkan mungkin hanya berapa persen saja yang mengerti. Nah, seperti itu. Yang kedua, alat evaluasi yaitu form survei online untuk siswa dan orang tua. Ini juga kita bisa meminta orang tua nanti seandainya kita ini perlu sebuah survei yang lebih mendalam, itu kita bisa buatkan Google Form untuk siswa tentang kepuasan ataupun pencapaian siswa. Nah, seperti itu. Yang kedua, dokumentasi video untuk evaluasi ulang. Nah, di sini sebuah video ini alat bukti yang paling nyata. Video ini atau dokumentasi video ini alat bukti yang paling nyata. Jadi setelah kita pada saat melakukan kegiatan kita video, nah kita bisa secara langsung melihat secara berulang-ulang dan sedetail-detailnya melalui sebuah video. Jadi video ini alat bukti yang paling nyata, tidak bisa direkayasa lagi. Nah, seperti itu. Kalau istilahnya, kalau ditanya, kamu tadi pulang sekolah, dari sekolah ke rumah, perjalanannya, selama perjalanan apa aja? Padahal anak itu ngambil jambu di tempat tetangga. Nah, selama perjalanan, kemudian balik lagi, nanti ditanya lagi, sudah beda lagi. Nah, padahal yang kita lihat, pas anak itu mengambil jambu. Tapi kalau ada videonya, nah seperti itu, anak pasti akan terbukti nyata seperti itu. Nah, padahal yang ketiga, catatan reflektif guru setelah kegiatan. Nah, reflektif guru ini, catatan ini sangat penting sekali. Jadi ini nanti tujuannya untuk memberikan motivasi kepada siswa agar kedepannya kegiatan yang selama dibuat itu bisa meningkat lagi. Reflektif, nah, bagi guru. Nah, selama ini mungkin termasuk saya hanya reflektifnya hanya ya saya sampaikan secara langsung seperti memberi umpan balik kepada siswa saat melakukan gerakan yang kurang tepat, kita benarkan seperti itu. Nah, di sini siswa Bapak Ibu guru juga bisa membuat catatan yang sifatnya ini mudah diingat dan tidak mudah lupa. Nah, seperti itu karena sudah ada catatannya. Kemungkinan, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang budaya lokal. Sudah pasti anak-anak sekarang ini kalau ditanya budaya lokal taunya jaranan. Padahal banyak sekali budaya lokal yang ada di lingkungan kita. Tapi ya termasuk saya ini kurang banyak referensi tentang budaya-budaya. Kayak seperti kemarin itu mengantarkan orang hajatan di nikahan itu ternyata acara temu manten itu ada tariannya ternyata. Nah, di situ juga oh ini tari tradisional dari Jawa, ini seperti ini kalau mau menemukan dua insan dalam pernikahan seperti itu. Kalau namanya kurang tahu namanya, mungkin Pak Ito tahu. Pak Ito namanya tari apa Pak Ito yang buat di nikahan itu Pak Ito? Rama dan Sinta. Oh ya, ada Rama dan Sinta, ya benar. Tarian Rama dan Sinta. Nah, nanti ini bisa, ini mungkin ini Bu Mus hari ini belum bisa hadir, mungkin punya referensi tarian tentang Rama dan Sinta. Ada gambyong juga Pak ya? Banyak jenisnya berarti Pak? Nah, jadi yang saya lihat itu hanya 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, tariannya itu tidak terlalu rumit lah kalau menurut saya, tapi itu memang itu sangat pernikahan Rama dan Sinta mungkin ya. Nah. Yang selanjutnya, keterbatasan waktu untuk latihan, karena ini waktunya singkat, jadi anak-anak ini merasa ya, termasuk fasilitator juga sangat ini kekurangan waktu dalam pembuatan ini rencana tindak lanjut sampai dengan penampilan. Kemarin dari rencananya hanya 3 minggu. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kesulitan sinkronisasi gerakan antara siswa dengan kelompok. Ini tadi makanya kelompoknya diperkecil, jadi untuk agar minimalisir tantangan-tantangan yang ada seperti ini tadi, menyamakan gerakan antara siswa satu dalam kelompok. Nah, ini
susah ini. Solusinya memberikan penjelasan awal mengenai budaya lokal yang dengan cara yang interaktif. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa referensi untuk mengenalkan dan menjelaskan tentang budaya yang ada. Yang keduanya menyajikan video atau contoh budaya gerak tradisional. Yang ketiganya membagi latihan ke dalam sesi kecil untuk kelompok. Nah, ini tadi untuk solusi dari tantangan-tantangan, 3 tantangan tersebut. Penutup, melalui program ini siswa dapat tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan fisik melalui senam, tetapi juga mengenal dan mencintai budaya lokal. Dengan berkolaborasi komunitas belajar, program ini diharapkan menjadi inspirasi dalam pembelajaran PJOK berbasis budaya yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau budaya berkelanjutan itu berarti ya tidak hanya satu kali saja, tetapi kedepannya juga bisa digunakan. Nah, mungkin kalau dari dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran di kelas, ini budaya-budaya sebenarnya anak-anak juga sudah belajar. Mungkin budayanya yang terkait dengan musik, terkait dengan tarian, mungkin belum begitu ada muncul. Nah, mungkin budaya-budaya anak-anak hanya tentang sejarah-sejarah atau pengertian-pengertian konsep-konsep seperti itu anak-anak. Jadi diharapkan nanti di kedepannya bisa menampilkan sebuah project, nah, seperti itu. Baik, demikian pemaparan dari rencana tindak lanjut yang saya buat. Di sini ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Kita di komunitas ini, komunitas belajar kita ini biar bisa lebih maju lagi dalam membuat sebuah rencana tindak lanjut, sehingga kita sebagai guru juga mungkin saya ini selama mengajar juga, oh iya ternyata ada rancangan, ada rencana tindak lanjutnya, seperti itu. Tidak hanya rancangan langsung ke intinya, seperti tidak, ternyata ada perlu rencana tindak lanjut dari apa yang telah kita rancangkan, seperti itu. Maka Bapak Ibu, mungkin Pak Ito mau bercerita tentang budaya yang ada di lingkungan kita ini, Pak, yang bisa nanti kita jadikan sumber atau kita datangkan sekolah sebagai aset sekolah biar anak-anak itu mencontoh, seperti itu. Ada Pak Ito? Enggak. Mungkin belum ada, Pak, ya. Baik, dicukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang rencana tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran apapun, seperti itu. Terutama kalau di sini yaitu program senam kreasi berbasis budaya lokal untuk siswa kelas 6. Kalau kemarin rancangannya saya buat kelas 5 dan kelas 6. Setelah ditimbang-timbang, ternyata pada rancangan tindak lanjutnya mungkin di kelas 5 ini mungkin kedepannya di kelas 6-nya bisa. Nah, seperti kita kerucutkan menjadi satu kelas, begitu. Baik, saya akhiri. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.